Saya ingin menjelaskan tentang penentuan topik dan judul pada karya tulis ilmiah. Untuk memahami topik dan judul, marilah kita perhatikan piramida terbalik berikut ini, di mana dimulai dari tema. Tema ini satu hal yang menjiwai seluruh karangan. Jadi semua karangan, semua tulisan dalam karangan itu harus sesuai dengan tema yang ditentukan. Tentunya tema ini masih umum. Turunan tema atau dipersempit kembali dari tema adalah topik. Topik artinya pokok pembahasan atau pokok pembicaraan yang akan diuraikan, yang akan dibahas. Kemudian judul adalah bagian fokus yang ingin dilakukan atau yang ingin dibahas. Kita ambil contoh, misalnya temanya adalah pendidikan. Topiknya bisa macam-macam. Di dalam pendidikan itu kita bisa membahas pembelajaran, pengajaran, sekolah, sarana, dan sebagainya. Judul mengambil satu topik yang dikembangkan sesuai dengan etika penulisan judul. Di mana tema dapat dijadikan judul, tetapi judul tidak dapat dijadikan tema. Tema adalah gagasan sentral atau ide pokok sebuah karangan, seperti ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, ini semua teman-teman katakan tema. Tema yang baik itu mengandung hal yang menarik, jadi menarik untuk dibahas. Memiliki nilai urgensi, memiliki nilai kepentingan. Aktual, kekinian, minat keilmuannya juga memang ada atau didukung. Yang terpenting adalah terjangkau oleh peneliti. Jadi kalau nanti menulis karya tulis ilmiah jangan melihat ini bagusnya, tetapi terjangkau tidak bagi peneliti. Seperti itu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan topik. Jadi dari tema turunlah menjadi topik. Yang terpenting adalah sesuai dengan prodi atau bidang keilmuan yang ditekuni. Biasanya orang menulis sesuai dengan bidangnya. Tapi ada juga sih orang yang menulis di luar dari bidang. Kemudian topik kita harus menarik. Khususnya buat peneliti. Kalau peneliti nggak menarik kan nggak semangat. Tidak semangat untuk mengerjakan. Terdapat problematik, artinya ada masalah yang harus diselesaikan. Mengandung pengetahuan dasar. Karena memang topik ini suatu hal yang paling dasar ya. Jadi harus didukung dengan beberapa pengetahuan yang mendasari dari masalah itu. Terbatas. Ada hal yang perlu dibatasi dalam menentukan topik. Artinya topik itu tidak seperti tema meluas, topik lebih rinci daripada tema. Dan tentunya topik yang dipilih itu harus bermanfaat. Ketepatan dalam menentukan topik, di sini perlu teman-teman perhatikan. Topik adalah pokok kajian atau pembicaraan yang dapat diturunkan atau diambil dari tema atau subtema sesuai dengan karangan atau tulisan yang akan digarap. Tadi sudah diberikan contoh. Ini di sini ditekankan kembali contohnya. Tema bidang sosial. Topiknya sistem dan pranata sosial. Tadi sudah dijelaskan juga ya, bidang pendidikan. Topiknya pembelajaran berdasarkan KTSP seperti itu. Topik yang baik.
dapat dikuasai. Tentu topik yang baik itu harus dikuasai. Menarik. Tadi sudah disampaikan bahwa menarik untuk peneliti, menarik untuk pembaca juga. Tidak luas dan tidak sempit. Datanya objektif menggunakan prinsip ilmiah dan didukung dengan sumber pustaka. Judul adalah kepala karangan yang dapat ditetapkan sendiri yang sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi fokus yang dibahasnya adalah judul. Di mana judul yang baik itu dalam bentuk frase. Relevan dengan isi, kemudian mengandung kata kunci. Ada kata denotatif, jadi judul itu harus bermakna denotatif, bukan konotatif. Jelas dan tetap. Perhatikan perbedaan tema, topik, dan judul di sini. Jadi tema itu tidak dijabarkan menjadi rincian ya. Tidak mengandung permasalahan yang lebih jelas. Karena dia bersifat umum. Telah menggambarkan sudut pandang, tujuan, dan maksud penulis. Topik dapat dijabarkan menjadi rincian topik. Tapi masih bersifat umum. Belum menggambarkan sudut pandang penulis. Artinya kita belum bisa mengetahui sasaran atau bagian fokus yang dibahas oleh penulis itu apa. Sedangkan judul tidak harus sama dengan topik. Artinya judul bisa lari ke tema seperti itu. Judul harus spesifik, rinci sekali, atau bagian terkecil. Mengandung permasalahan yang lebih jelas dan terarah. Harus ada masalah, karena ini yang akan dibahas. Cara membuat judul yang bagus atau menarik. Pertama adalah memiliki kata berpasangan. Kalimat pasif, terdapat variabel V1 dan V2 kita sebut atau komponen 1 dan komponen 2. Memiliki objek sesuai dengan tema. Tentunya ini yang paling terpenting adalah sesuai dengan tema. Kerangka judul tulisan perhatikan. Di sini memiliki kata berpasangan, yaitu kata pengaruh berpasangan dengan terhadap. Kata peningkatan berpasangan dengan melalui. Kata hubungan berpasangan dengan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berpasangan pada. Pemanfaatan berpasangan sebagai dan pada. Penerapan berpasangan dengan melalui dan pada. Peranan berpasangan dengan terhadap dan pada. Nah, pada ini sebenarnya fokusnya pada objek. Kalimat pasif. Jadi ada kalimat pasif, ada kalimat aktif. Kalau kalimat aktif itu biasanya diawali sesuatu yang aktif, misalnya melarikan diri, mengoperasionalkan. Nah, di sini pengaruh itu adalah pasif, aktifnya adalah memengaruhi. Peningkatan ini juga pasif, aktifnya adalah meningkatkan. Hubungan juga pasif, yang aktifnya adalah menghubungkan. Jadi seperti itu teman-teman. Terdapat variabel 1 dan variabel 2 atau komponen 1 dan komponen 2. Ya ini. Pengaruh V1 terhadap V2 ini rumusnya. Peningkatan V2 melalui V1. Hubungan V1 dengan V2. Ini rumus teman-teman yang perlu dihafal oleh teman-teman dalam membuat judul. Jadi kalau menggunakan kata depannya atau kata berpasangannya adalah pengaruh, nanti akan teman-teman bertemu dengan terhadap. Maka V1 dulu yang akan ditemukan, kemudian masuk ke V2. Apa V1 dan V2-nya nanti dibahas sesuai dengan konsep variabelnya. Memiliki objek. Nah, pada ini adalah objek. Sesuai dengan tema tentunya yang ditulis dalam sebuah judul adalah pembahasan yang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan tema. Konsep judul. Perhatikan teman-teman. Di sini ada penelitian kuantitatif berupa eksperimen, non-eksperimen. Di sini yang eksperimen bisa melalui sebuah pengaruh. Ya, bisa juga menggunakan peranan. Peranan ini juga sebenarnya pada prinsipnya jika ingin melihatnya pada statistiknya, ya regresinya berarti ini disebut dengan eksperimen. Hubungan non-eksperimen. Ini bisa menggunakan univariat dan bivariat.
Kemudian ada penelitian kualitatif, yaitu menggunakan deskriptif ya, atau penelitian deskriptif seperti faktor-faktor, pemanfaatan. Ada yang ketiga yaitu penelitian tindakan, yaitu menggunakan penelitian tindakan kelas, di depannya menggunakan peningkatan. Nah, di sini ada penerapan, berarti sesuatu yang diterapkan juga bisa melakukan penelitian dengan tindakan. Contoh judul karya tulis ilmiah ini yang salah, budaya akademik maksudnya tidak seperti ini punya kode etik, kayak tadi kode etiknya. Ini memiliki kata berpasangan, kalimat pasif, variabel 1 dan variabel 2, memiliki objek sesuai dengan tema. Ini adalah prinsipnya atau kode etik yang saya maksud tadi. Judul karya tulis ilmiah yang benar, survei kepuasan mahasiswa. Nah, ini kepuasan mahasiswa adalah komponen satunya terhadap pelayanan akademik Universitas A, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh judul yang baik. Peningkatan hasil belajar. Nah, hasil belajar juga apa nih? Nanti bisa ditambahkan karena ini sebuah contoh saja ya. Nanti bisa dikaitkan kepada hasil belajar mata pelajaran apa seperti itu. Melalui metode inquiry pada siswa kelas 10. Misalnya seperti itu. Nih teman-teman yang belum ada judul atau yang mungkin masih memikirkan judul, bisa kita lihat contoh-contoh seperti ini. Pengaruh kafein terhadap kefokusan pada mahasiswa. Nah, bisa ada kafein, komponen satunya. Komponen duanya adalah kefokusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan membaca. Pengaruh CO2 terhadap nafsu makan pada pasien. Peningkatan kemampuan menulis deskripsi melalui model pembelajaran kontekstual pada siswa kelas 8. Pemanfaatan ekstrak morinda citrifolia sebagai terapi tambahan pada pasien diabetes mellitus nih. Ini biasanya untuk judul kesehatan. Hubungan pengetahuan orang tua terhadap gizi balita. Ini untuk bidang gizi. Jadi tetap jelas teman-teman. Ada kata berpasangannya, ada komponen 1, komponen 2, kemudian ada objeknya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait penentuan tema, topik, dan judul dalam karya tulis ilmiah. Penentuan topik dan judul karya tulis ilmiah. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang sedang mencari judul atau menentukan judul penelitian. Supaya judul yang dibuatnya secara komprehensif mengandung ketepatan dan kebenaran. Sekian dari saya, terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.